Bab 1791, pergi ke Yanluo untuk menemukan seseorang. Nama, sistem pelatihan satu klik jutaan instan penulis chat. Plus mematikan mengatur ulang. Prajurit kekaisaran ini adalah prajurit kekaisaran yang memposisikan diri seperti Xinghai Wanfanyi. Dapat dilihat bahwa Yun Yi merasa sedikit enggan, dia hanyalah kaisar 9 besar, dan kaisar di tubuhnya menyedihkan dengan sedikit prajurit. Peta bintang. Sulang mengatupkan mulutnya dan melambaikan tangannya, lupakan saja, tidak perlu. Ya, Yun Yi tersenyum canggung, lalu menyingkirkan prajurit kaisar. Namun pada saat ini, aku tidak membutuhkan prajurit kaisarmu. Sulang tersenyum, aku ingin kau secara pribadi membawaku ke Yanluo Star. Pernyataan ini keluar, Yun Yi tiba-tiba tertegun, senior, aku sama sekali tidak berguna bagimu, aku sangat lemah. Yanluo Xing, bagaimana jika kau berbohong padaku? Sulang terkekeh, juga, kau dan Yanluo Xing memiliki permusuhan. Bagaimana jika kau dengan sengaja mengatakan bahwa itu adalah Yanluo Xing dan membawaku ke dalam kemalangan bagi mereka? Mendengar ini, Yun Yi sangat takut sehingga matanya ngeri, dan jiwanya terbang menjauh. Jangan berani, senior, beraninya junior memikirkanmu dengan hati-hati. Generasi muda sama sekali tidak memiliki kesadaran seperti itu, orang itu benar-benar ada di bintang Yanluo. Wajah Yun Yi pucat karena ketakutan, berlutut di tanah dan menyembah Sulang, seperti serangga yang sedang bersujud. Kamu tidak perlu gugup, senyum kecil terukir di sudut mulut Sulang, bukankah kamu punya dendam terhadap Yanluo Xing? Jika aku menemukan orang itu, aku akan membantumu membalas dendam. Apa, itu saja, terima kasih senior atas kebaikanmu. Yun Yi menyadari bahwa Sulang tidak mencoba mengacaukannya, dan dia langsung berterima kasih. Ayo pergi, bawa aku ke Yanluo Xing. Dengan lambaian ringan Sulang, dia segera menarik Yun Yi ke dalam lengan bajunya. Ini adalah metode spasial yang sangat sederhana. Senior, suara lemah Yun Yi keluar dari lengan bajunya, aku khawatir tentang Yun Jiangxing. Tidak apa-apa, aku membiarkan klonku membantumu menonton. Dengan pikiran Sulang, sebuah avatar muncul di aula dan berubah menjadi awan. Dia sekarang memiliki 90 inkarnasi dan 45 klon. Setelah menggunakan klon Beiying, akan ada 13.500 klon, dan semuanya tidak bertuhan. Pada saat ini, yang berubah menjadi awan adalah salah satu klon bayangan, yang kekuatannya cukup untuk menghancurkan seluruh domain bintang Luo. Pergi, tunjukkan jalannya. Sosok Sulang melintas dan datang ke angkasa tanpa suara. Di sana, Yun Yi segera memainkan peran sebagai pemandu, mengubah peta bintang, dan menunjukkan jalan kepada Sulang. Di bawah bimbingan Yun Yi, Sulang menggunakan lebih dari 13.000 klon bayangan untuk menyebarkan jalan teleportasi, dan menemukan Yanluo dalam sekejap. Ini adalah planet besar yang ditutupi warna coklat dan kuning. Volumenya sekitar 3 kali lebih besar dari bintang naga jangkrik, dan dikelilingi oleh 10 satelit seukuran bintang Changlan. Planet itu berputar perlahan, dan ruang di sekitarnya hampir terdistorsi oleh gravitasinya. Namun, di mata Su Feng, ini hanyalah bola lumpur yang lebih besar. Ada sejumlah besar planet kehidupan di pupilnya yang terdiri dari 10.000 dunia, yang sebagian besar lebih besar dari bintang Yanluo ini. Pengganti klon. Pikiran Su Feng memudahkan klon pertama untuk mengubah posisi, dan mencapai tepat di luar Yanluo, dan melepaskan Yun Yi. Ini, kita tiba di bintang Yanluo. Yun Yi melihat planet besar itu berputar di depannya, dan dia tercengang. Tianle, bukankah Yun Jiangxing masih di sini tadi? Kenapa tiba-tiba datang ke bintang Yanluo? Mungkinkah teleportasi luar angkasa dapat bergerak sejauh itu? Satu langkah melintasi setengah bidang bintang. Titik mengerikan apa yang telah dicapai oleh tingkat kultivasi senior ini? Apa yang sedang kamu lakukan? Ayo pergi. Sulang mengangkat alisnya, aku tidak tahu siapa namamu dan seperti apa rupa orang itu. Ya, junior ini akan memimpin jalan. Tetapi generasi muda hanya tahu bahwa orang itu ada di bintang Yanluo, jadi mereka harus mencari seseorang untuk ditanyai. Yun Yi menganggukkan kepalanya dengan tergesa-gesa, lalu memimpin jalan. Sulang mengikutinya dari dekat. Dia tidak menggunakan kekuatan magisnya untuk menemukan orang dalam skala besar. Lagi pula, orang-orang tidak tahu seperti apa rupa mereka sekarang. Masih harus bertanya, setelah memastikan fitur wajah, itu mudah. Cepat, Yun Yi membawa Sulang ke atmosfer Yanluo.
Dari siapa datang? Ternyata itu adalah Tuan Yunxing. Siapa ini? Sekelompok prajurit patroli menghentikan Sulang dan menatap Sulang dengan curiga. Senior ini adalah tamuku. Yun Yi tersenyum dingin. Kenapa kau mencoba mempersulit kami? Pernyataan ini keluar. Para prajurit patroli tiba-tiba mengubah ekspresi mereka dan menjadi sedikit bingung. Meskipun Star-Lord Yun Jun sangat tidak disukai oleh tokoh-tokoh besar, dia juga seorang Star-Lord, Kaisar Sembilan Agung yang bermartabat. Tidak mudah bagi orang sekuat itu untuk berurusan dengan mereka. Jun Xingsu tertawa. Mana mungkin si kecil berani mempersulitmu? Hanya saja Yan Luoxing baru-baru ini berada di bawah darurat militer, jadi si kecil harus bersikap sangat kasar. Prajurit patroli yang dipimpinnya menemaninya dengan hati-hati, dan meminta semua orang untuk melepaskannya. Tuan Yunxing, dan senior ini, tolong. Yun Yi bersenandung pelan, lalu membungkuk kepada Sulang dan memberi hormat, senior tolong. Ayo pergi. Sulang mengangguk samar, dan tidak melirik para prajurit patroli itu dari awal hingga akhir. Jika Yun Yi adalah semut kecil, maka para prajurit patroli itu adalah makhluk bersel tunggal, tidak layak untuk dilihat. Ya, Yun Yi membungkuk lagi sebelum memimpin jalan. Keduanya dengan cepat memasuki bintang Yanluo dan jatuh menuju sebuah kota besar. Tuan Bintang Yunjun, seseorang yang tidak patuh dan menyinggung pemilik domain, lihat apa yang akan terjadi padamu. Dan senior yang sombong itu, tidak peduli seberapa tinggi dia tidak akan lebih tinggi dari basis kultivasi yang tidak bertuhan. Jika kamu berani bersikap sombong di depan tuan domain kita, kamu pasti akan mati. Kemarilah, kirimkan keberadaan Tuan Yunxing ke Tuan Miaoyan dan terus berpatroli. Petik 2. Melihat Yun Yi dan yang lainnya pergi, para pejuang yang berpatroli tiba-tiba mencibir. Pada saat yang sama, Yun Yi telah membawa Sulang ke sebuah kota besar bernama Piaoshuang. Skala kota besar itu bagus, tata letaknya juga memungkinkan, pemandangannya didominasi oleh embun beku dan salju, tetapi tidak monoton dan menyegarkan. Itu kota wisata yang bagus. Sulang melihat sekeliling, sudut mulutnya sedikit sama, dia suka bepergian dan melihat adat istiadat yang eksotis. Senior, silakan ikut denganku. Orang yang kita cari adalah penguasa kota Piaoshuang. Dia punya hubungan baik denganku. Yun Yi membawa Sulang ke rumah penguasa kota di kota, dan segera keluar dari sebuah bangunan putih besar. Namun, ekspresi Yun Yi tiba-tiba berubah, dan dia bertanya bagaimana penjaga di pintu ini telah berubah. Dia tidak mengenal mereka semua. Aku di sini untuk mencari Kaisar Xuangyang, dan mari kita laporkan. Yun Yi mengerutkan kening dan melangkah maju, dan melepaskan napas 9 Kaisar Agungnya. Kecil bertemu dengan orang dewasa. Para penjaga di pintu berlutut satu persatu, tetapi Kaisar Xuangyang bukan lagi penguasa kota Piaoshuang, dan sekarang Kaisar Han Xuan mengendalikan kota Piaoshuang. Apa, terakhir kali aku datang ke Xuangyang, aku masih penguasa kota Piaoshuang. Ekspresi Yun Yi berubah, aku bertanya kepadamu, kemana Kaisar Xuangyang pergi sekarang? Apakah dia dipindahkan? Dia diberhentikan. Kepala penjaga berkata, tidak hanya itu, Kaisar Xuangyang juga dikirim ke penjara surga Yanluo dan saat ini sedang ditahan. Apa katamu, kesalahan apa yang dilakukan Xuangyang? Dia akan dicopot dari jabatannya dan juga dikirim ke penjara Yanluo. Mata Yun Yi hampir terbelah, hampir mencabik-cabik penjaga itu. Saat ini, ternyata Tuan Yunxing datang. Aku berkata, siapa yang berteriak di pintu rumahku? Seorang pria mengenakan jubah biru dengan wajah panjang, alis tipis dan mata kecil berjalan keluar dari rumah penguasa kota. Ketuk untuk bertemu Kaisar Han Xuan. Para pengawal tiba-tiba membungkuk kepada pria dengan alis tipis dan mata kecil itu. Kaisar Han Xuan, apa yang terjadi dengan Xuangyang? Yun Yi menatap Kaisar Han Xuan dengan ekspresi muram. Mengapa aku harus memberitahumu? Ada begitu banyak orang di jalan, tanyakan saja. Oh, apakah ini teman barumu? Selamat, kamu punya teman lagi. Aku harap dia tidak akan mati terlalu cepat. Han Xuan melirik Yun Yi dengan jijik, lalu menoleh untuk melihat Sulang, melihat bahwa dia adalah seorang pria dengan tingkat kultivasi yang biasa-biasa saja, dan tiba-tiba mencibir. Yun Yi, situasimu benar-benar buruk. Sepertinya aku masih harus melakukannya sendiri. Sulang melengkungkan bibirnya tanpa daya, lalu berjalan menuju Han Xuan. Senior, Yun Yi menundukkan kepalanya karena malu,
dia menyinggung penguasa domain, dan tidak ada yang memberinya wajah yang baik. Jika bukan karena basis kultivasi, bahkan tidak mungkin untuk mempertahankan posisi penguasa bintang. Kenapa? Kamu juga ingin bertanya mengapa Suang Yang ditangkap. Han Xuan menatap Sulang yang sedang berjalan mendekat, lalu tiba-tiba mencibir lebih tajam lagi, berlututlah padaku, aku akan memberitahumu. Han Xuan berkata demikian, Sulang tiba-tiba tampak dingin, dan jejak niat membunuh muncul dari matanya. Bagaimana? Tidak, haha, aku harus memintamu untuk berlutut untukku hari ini. Han Xuan mencibir lagi, mengulurkan tangan untuk meraih lengan Sulang. Kelakuanmu sudah cukup untuk membunuhmu 10.000 kali. Suara dingin Sulang keluar dari mulutnya, seperti arus dingin yang bertiup keluar dari neraka es. Sialan kau, Han Xuan menunjukkan penghinaan, dan langsung meraih lengan Sulang dengan telapak tangannya. Namun, tepat ketika dia mencoba mengerahkan kekuatan, dia menemukan bahwa tangannya sama sekali tidak bisa bergerak. Bagaimana situasinya? Han Xuan memutar tubuhnya dengan keras, dan melihat lengannya patah, dan berubah menjadi abu terbang yang tak terhitung jumlahnya dan menghilang di udara. Melihat pemandangan ini, kecuali Yun Yi yang siap secara mental, semua yang lain tiba-tiba lamban. Apa yang terjadi? Mengapa tangan Tuan Han Xuan tiba-tiba menghilang? Mungkinkah pemuda itu yang menyebabkan ini? Tapi bagaimana mungkin, Tuan Han Xuan adalah kelas yang setengah tidak bertuhan. Petik 2 petik 2. Mata para penjaga membelalak, dan mereka tidak percaya apa yang terjadi di hadapan mereka. Dalam wawasan mereka yang dangkal, tingkat setengah tidak bertuhan sudah menjadi kekuatan super di bawah seluruh domain bintang Luo. Hanya penguasa domain wilayah besar Xing Luo, Kaisar Yan Luo, yang bisa mendominasi. Namun, Tuan setengah tidak bertuhan yang perkasa, Han Xuan, tiba-tiba melemparkan lengannya ke tangan orang lain yang kurang dikenal. Ini benar-benar fantastis. Tidak seperti para penjaga yang tidak dapat dipercaya. Hati Han Xuan tidak hanya ngeri, tetapi juga ketakutan yang tak berujung. Sebagai orang yang terlibat, dia paling bisa menghargai keanehan yang tak berujung dan kengerian yang tidak diketahui. Dia jelas tidak merasakan fluktuasi kekuatan apapun, tetapi lengannya diam-diam hilang. Kamu, apa sebenarnya yang kamu gunakan? Han Xuan memeluk bahu lengannya yang hilang dengan satu tangan, ekspresi panik di wajahnya. Namun, Sulang tidak repot-repot berbicara dengannya. Mengangkat tangannya langsung dan mendayung di depannya, tidak ada aturan. Namun, setiap kali Sulang meluncur, sejumlah besar daging dan darah menghilang dari tubuh Han Xuan. Pertama lengan, lalu kaki, lalu organ dalam, pinggang, perut, dan tulang belakang. Tidak, tidak mau. Aku tahu aku salah, senior, tolong lepaskan aku. Aku adalah pemimpin Yan Luo Xing Wei, di bawah komando Kaisar tertinggi Yan Luo, tolong lihat dia mengitariku sekali demi wajah orang tuanya. Petik 2 petik 2. Wajah Han Xuan penuh dengan kengerian dan keputusasaan, dan seluruh wajahnya sudah terdistorsi ke tingkat manusia. Dia juga ingin melarikan diri, tetapi apapun caranya, itu sama sekali tidak berguna. Para penjaga di samping mereka juga tampak ketakutan. Bahkan Han Xuan dibantai seperti ikan. Bisakah mereka membantu yang lebih lemah? Semua orang hanya bisa berlutut di tanah sambil terkekeh, memohon Sulang untuk tidak melampiaskan amarahnya pada dirinya sendiri. Sulang benar-benar tidak peduli untuk memperhatikan para penjaga Kaisar Wu yang lemah itu. Dia melambaikan jari-jarinya dengan samar, merobek anggota tubuh Han Xuan dan menggali organ-organ dalamnya seperti serangga kecil. Napas Han Xuan menjadi semakin lemah. Tidak ada yang bermartabat setingkat dewa, seperti ini akan mati dengan sangat menyedihkan. Tetapi, tepat ketika dia melampiaskan lebih banyak dan lebih sedikit, dan akan jatuh. Sinar cahaya lembut menyinarinya, dan dia segera merasa hangat, sangat nyaman, dan lukanya stabil. Pada saat yang sama, tatapan mata Han Xuan ke arah Sulang juga berubah dari panik dan putus asa menjadi penghormatan yang tak berujung. Ketika Yun Yi dan para penjaga melihat pemandangan ini, mereka merasa kedinginan, rambut mereka berdiri terbalik. Ya Tuhan, jelas musuh, objek ketakutan dan keputusasaan yang tak tertandingi. Han Xuan segera menjadi lembut dan patuh setelah disinai oleh cahaya, yang benar-benar menakutkan. Berhenti bicara, suara acuh tak acuh Sulang terdengar, mengapa Kaisar Suang yang ditangkap dan apa yang terjadi. Ya, sekarang Yan Luo sedang menangkap orang-orang yang melarikan diri dari arah daerah Xinghai.
Kebetulan Yan Luoxing memiliki ras campuran selebriti, tetapi Suang Yang melindungi ras campuran manusia dan tidak mengungkapkan informasi apapun. Karena itu, penguasa domain Yan Luo memasukkannya ke dalam penjara, dan menanggung penderitaan tanpa akhir siang dan malam. Kami juga terus memburu ras manusia itu, tetapi tidak ada kemajuan sama sekali. Mungkin, hanya Suang yang tahu jejak ras manusia itu. Han Xuan mengatakan semua yang dia tahu kata demi kata dengan suara penuh pemujaan. Ras manusia, domain Yan Luo menangkap ras campuranku. Mata Sulang memancarkan sedikit niat membunuh, di mana penjaranya? Itu di bawah tanah di aula penguasa domain. Han Xuan menjawab dengan hormat. Pergilah ke neraka. Sulang mengangguk, suaranya acuh tak acuh dan kejam. Ya, merupakan kemuliaan bagiku untuk mati untukmu. Han Xuan berteriak kegirangan, dan kemudian bersiap untuk bunuh diri. Tapi, sebelum dia menyelesaikan bunuh dirinya, jiwanya ditarik keluar oleh Su Feng dan dilemparkan ke surga urat naga hampa. Di surga urat naga, kombinasi jiwa dan dupa adalah siksaan yang mengerikan. Dan setelah kematian, dia akan bangkit dan terus menderita siksaan tanpa akhir. Alam surgawi nadi naga hampa dianggap sebagai penjara mengerikan yang akan membuat orang tenggelam dalam rasa sakit seumur hidup. Dan rasa sakit semacam ini akan hilang hanya jika diasimilasi sepenuhnya oleh dupa. Ketika kebijaksanaan spiritual benar-benar musnah, jiwanya hilang dalam arti sebenarnya. Ayo pergi ke penguasa domain Yan Luo. Sulang menjentikkan jarinya dengan ringan, Han Xuan benar-benar musnah. Ya, Yun Yi gemetar ketakutan, tetapi juga sedikit bersemangat. Han Xuan selalu berselisih dengan Suang Yang, dan dia sangat meremehkannya. Tetapi sekarang dia dengan mudah dibunuh oleh Sulang yang bermain dengan satu jari. Dengan pria sekuat itu seperti pelukan paha, siapa yang takut padanya di bintang Yan Luo? Diperkirakan penguasa domain Yan Luo dapat bertahan sedikit. Yun Yi berpikir dalam hatinya, tetapi tidak berani ceroboh dalam memimpin jalan. Di bawah kepemimpinan Yun Yi, Sulang segera tiba di aula utama domain. Itu bukan aula besar, melainkan sepotong surga dan bumi yang terdiri dari istana-istana mewah yang tak berujung. Di sini berkumpul para ahli dari seluruh bidang bintang, menjadikan ini tanah suci dan tempat terkuat dari seluruh bidang bintang. Tentu saja, di mata Sulang, tempat ini sama sekali tidak bisa dibedakan dari pondok jerami itu. Tidak cukup, mengingat bahwa penguasa wilayah Nayan Luo mungkin terhubung dengan kekuatan Kaisar Mingsu. Jadi Sulang tidak bermaksud untuk memberitahukan hal-hal tersebut kepada semua orang. Jika kamu tidak mengetahuinya, cegah saja dia untuk melihatnya. Sulang mendecakkan sudut mulutnya, dan pikirannya bergerak, dan tiba-tiba sebuah susunan tingkat dewa yang mengerikan menutupi seluruh kelompok aula Master Domain. Susunan dewa ini hanyalah salah satu dari susunan dewa yang baru saja dikuasai Sulang, tetapi juga telah mencapai tingkat wudhu. Memiliki tingkat kemampuan penyegelan tertentu dan kemampuan ilusi yang relatif kuat. Mulai sekarang, apapun yang terjadi di dalam, orang-orang di luar tidak akan melihat sesuatu yang tidak biasa. Pergi. Sulang melambaikan tangannya dengan lembut, dan sebuah kekuatan tiba-tiba menyeret Yun Yi ke dalam kelompok aula Master Domain. Di dalam kelompok aula utama domain, karena tidak adanya susunan dewa, seluruh dunia menjadi kusam, dan ada pemandangan abu-abu di mana-mana. Nafas ketidakpastian yang kuat menyelimuti semua istana. Apa yang terjadi? Bagaimana perubahan yang tidak biasa seperti itu bisa terjadi pada aula Master Domain? Mungkinkah Master Domain utama kita sedang mengembangkan beberapa kekuatan supernatural yang mengerikan? Ada yang salah, kartu giok kita untuk komunikasi sama sekali tidak valid, dan tidak ada cara untuk mengirim berita keluar. Ini mungkin karena seseorang telah menyiapkan formasi besar, menghalangi kontak kita dengan dunia luar. Apa, siapa yang berani begitu berani, dan level formasi apa yang dapat menutupi semua aula Master Domain kita? Petik 2. Petik 2. Seorang Kaisar Agung terbang keluar dari istana masing-masing dan berkumpul bersama, wajah mereka dipenuhi dengan kepanikan dan ketakutan. Pada hari kerja, mereka semua adalah tokoh yang unggul, tetapi saat ini mereka tidak berbeda dari orang biasa yang ketakutan. Saat ini, seseorang menemukan Yun Yi dan Sulang, dan ekspresi mereka terkejut. Lihat, itu Yun Jiangxing Master. Apa? Dia berani melangkah ke aula Master Domain. Master Domain pernah mengusirnya dari aula Master Domain, dan dia tidak akan pernah melangkah masuk selamanya, kalau tidak, itu akan menjadi kematian. Dia bahkan berani masuk.
Siapa orang di sebelahnya? Mengapa wajahnya begitu acuh tak acuh? Mungkinkah mereka yang menyebabkan perubahan di Aula Lord Domain kali ini? Tidak mungkin. Keduanya bahkan bukan level kuasi tanpa dewa, jadi bagaimana mereka bisa meletakkan susunan yang begitu besar? Petik 2 petik 2. Setelah semua orang melihat Sulang dan Yunyi, ada momen diskusi, dan di tengah keterkejutan dan ketidakpastian mereka, tiba-tiba terlintas penghinaan dan penghinaan. Siapa yang berani masuk tanpa izin ke Aula Master Domainku? Aku berani membuat formasi besar dan mengganggu orang-orang kuatku. Apakah kamu pikir kamu sudah mati? Suara hutan yang tak tertandingi datang dari kedalaman Aula Master Domain, dan kemudian aliran cahaya jatuh tidak jauh dari Sulang dan Yunyi, berubah menjadi seorang pria parubaya yang mengenakan setelan kuat bercorak hitam dan merah. Orang ini memiliki mata yang acuh tak acuh dan tidak marah serta bergengsi, dan dia tahu bahwa dia adalah pemimpin lama. Dia adalah penguasa domain Xing Luo, Tuan Domain Yan Luo. Master domainku ada di sini. Haha, Yun Hui Nasi pasti akan dipotong dari posisi Yun Jiangxing sebagai master kali ini, sehingga Yun Jiangxing akan berpindah tangan. Ada juga pemuda aneh yang berani tinggal bersama Yun Yi, dan berani masuk tanpa izin ke kelompok Aula Master Domain, dia pasti akan mati. Petik 2 petik 2. Ketika semua kaisar melihat Master Domain Yan Luo datang, semua kecemburuan di mata mereka menghilang, hanya menyisakan ejekan dan penghinaan yang tak ada habisnya. Namun, tepat ketika Master Domain Yan Luo dan para kaisar mencibir lagi dan lagi, gemuruh, aura yang sangat menakutkan datang, dan dalam sekejap itu menyelimuti kelompok Aula Master Domain ini. Apa? Napas ini sangat mengerikan. Alam apa ini? Engah. Lari, lari. Petik 2 petik 2. Semua kaisar agung langsung mengubah raut wajah mereka, gemetaran di sekujur tubuh, dan beberapa bahkan tidak bisa menahan diri untuk menyemprotkan darah, dan melarikan diri ke kejauhan. Kamu, siapa kamu? Master Domain Yan Luo juga ketakutan. Dia tidak pernah menyangka bahwa pria dengan Yunyi akan menjadi kelas tak bertuhan. Selain itu jauh melampaui level tak bertuhannya, dan basis kultivasinya yang sebenarnya tidak dapat diketahui sama sekali. Hanya melihatnya saja akan membuat jiwa gemetar, dan rasa sakitnya parah. Beberapa kaisar agung yang menganggap penguasa wilayah Yan Luo sebagai harapan melihat pemandangan ini dan tak kuasa menahan diri untuk tidak tersapu oleh keputusasaan. Ya Tuhan, bahkan para penguasa domain, yang biasanya mereka kagumi sebagai kekuatan yang tak terkalahkan, semuanya menghadapi kengerian. Harapan apa yang mereka miliki? Apakah Anda penguasa domain Yan Luo? Sulang bahkan tidak melihat semut-semut itu, dia juga tidak tertarik dengan informasi penguasa domain Yan Luo, jadi dia tidak repot-repot membuka panel propertinya. Ya, ini aku. Berani bertanya kepada senior apakah ada sesuatu yang harus dilakukan junior untukmu. Generasi muda memiliki sedikit kasih sayang dengan tuan rumah kuil Linglian, beberapa hal kecil pasti bisa dilakukan. Penguasa domain Yan Luo menekan gelombang badai di dalam hatinya, berpura-pura menjawab dengan tenang, dan bergerak keluar dari belakang panggungnya berputar-putar. Namun, setelah mendengarkan kata-katanya, Sulang semakin mencibir. Kuil Linglian, apakah itu kekuatan benua Tianmi? Sulang melangkah maju, datang ke langit di atas penguasa domain Yan Luo, dan menatapnya dengan merendahkan. Ya, tepat sekali, diselenggarakan oleh kuil Linglian, Master Julian adalah Wudu Godless Great. Dia adalah master yang keluar dari benua Tianmi untuk menyebarkan agama Buddha di alam semesta. Master Domain Yan Luo merasa lega ketika dia memikirkan kekuatan mengerikan dari Master Nine Lotus. Menurutnya, bisakah Sulang lebih kuat dari Master Julian? Itu adalah eksistensi mengerikan yang hanya bisa membunuhnya dengan paksaan. Namun, Master Domain Yan Luo tidak tahu bahwa momentum Sulang hanya kurang dari 1/1000. Jika semuanya terungkap, seluruh bintang Yan Luo akan menjadi zona mati. Master Domain Yan Luo yang ada di dekatnya ingin terbang menjadi abu dan segera memusnahkan, tanpa seluruh tubuh. Benua Tianmi, hehe, apa benua Tianmi, apa kuil Linglian? Sulang menunjukkan penghinaan, dan jejak niat membunuh muncul di matanya. Sejak kelompok kuil Leiyin, tempat pengasingan, dia telah dengan jelas melihat wajah sebenarnya dari agama Buddha di benua Tianmi. Itu adalah sekelompok orang yang telah mengkhianati alam semesta yang tak terbatas dan bertindak seolah-olah aku baik untuk semua orang. Itu sungguh tak tahu malu dan tak tahu malu, kamu.
Beraninya kau menodai kuil Linglian. Melihat Sulang telah berbicara buruk, penguasa domain Yan Luo melihat bahwa hati yang sudah tenang sekali lagi bangkit dalam ketidakpercayaan. Dicemarkan, itu kuil Linglian, itu benua Tianmi yang menodai telingaku. Sulang menatap penguasa domain Yan Luo dengan dingin, kau, berkolusi dengan benua Tianmi, sungguh memalukan. Beraninya kau menyentuhku, aku mengirimkan berita sekarang, jika kau berani menyentuh rambutku, kau pasti akan mati. Ekspresi Yan Luo berubah liar, dan dia segera menggunakan berbagai metode untuk menyebarkan berita. Namun, dia menemukan bahwa metodenya tidak berpengaruh sama sekali, dan seluruh dunia telah sepenuhnya tertutup. Sebenarnya, tidak ada salahnya membiarkanmu menyebarkan berita. Kuil Linglian berani datang, aku akan membunuh semuanya. Namun, aku ingin kembali ke alam Xinghai untuk menyelamatkan umat manusia dari api dan air, jadi mari kita taruh kuil Linglian di akun pertama. Sulang menatap Yan Luo, penguasa domain yang semakin panik dengan jijik, dan niat membunuhnya menjadi lebih kuat di matanya. Kau adalah Teran Xinghai Dayu. Setelah mendengar kata-kata Sulang, penguasa domain Yan Luo tiba-tiba mengubah ekspresinya. Ia menerima perintah hukuman mati dari kuil Linglian. Begitu ia bertemu dengan ras manusia, ia akan segera ditangkap. Jika ia tidak dapat ditangkap hidup-hidup, ia akan dibunuh. Justru karena inilah ia akan memburu ras campuran. Sekarang, ketahuilah untuk apa aku di sini. Sudut mulut Sulang berkedut, katakan padaku, di mana Kaisar Xuangyang? Tidak mungkin, kau harus menemukan Kaisar Xuangyang, kecuali kau membiarkanku pergi. Penguasa domain Yan Luo memutar matanya, menggunakan Xuangyang sebagai alat tawar-menawar demi keselamatannya sendiri. Setelah ia pergi, ia akan segera menghubungi kuil Linglian untuk memburu penguasa manusia yang kuat ini. Haha, mereka menolak memberitahuku satu persatu. Sulang tersenyum dingin, mengangkat tangannya dan menunjuk, cahaya keemasan langsung menyelimuti penguasa domain Yan Luo. Cahaya ini adalah Kaisar Mingguang Jing dari 10.000 alam. Penguasa domain Yan Luo adalah kelas tak bertuhan, yang memiliki kekuatan distorsi. Oleh karena itu, dia merasakan ada yang tidak beres untuk pertama kalinya, dan wajahnya menunjukkan kengerian dan ketakutan. Kamu adalah kekuatan supernatural Buddha. Siapa kamu? Ah, tidak, aku tidak ingin berlindung. Penguasa domain Yan Luo berteriak tak percaya, dan ketakutan yang dibawa oleh kenyamanan aneh itu telah memenuhi seluruh hatinya. Sihir Buddha, ini adalah 10.000 alam mingguang asli milikku, yang memiliki hubungan kentut dengan agama Buddha. Mungkinkah gerbang Buddha hanya perlu menggunakan jalan radiasi, jalan cahaya, jalan yin-yang, dan jalan roh? Sulang mengerutkan bibirnya dengan jijik, dan kemudian merasa bahwa Mingguang Myriad Realms tampak agak lemah. Lagi pula, teknik ini hanya seorang kaisar. Teknik ini sebenarnya cukup mudah digunakan. Karena kamu tidak dapat mengikuti ritme sekarang, mari kita perkuat. Dengan gerakan di hati Sulang, dia langsung menggunakan fungsi peningkatan kunci. Ding, penguatan berhasil. Kaisar 10.000 alam Mingguang Jing, +1. Ding, penguatan berhasil. Dalam waktu singkat, fungsi penguatan satu kunci memperkuat sutra Kaisar 10.000 alam Mingguang 6 kali, mengubahnya dari teknik latihan tingkat Kaisar yang luar biasa menjadi teknik latihan tingkat tak bertuhan yang sangat kuat. Saat berikutnya, kekuatan memutar khusus tiba-tiba muncul, mengalir ke tubuh utama domain Yan Luo. Apa? Jangan! Penguasa domain Yan Luo jelas sangat nyaman, tetapi dia berteriak seperti babi, karena dia tahu dia akan kehilangan dirinya sepenuhnya. Itu tidak berbeda dengan kematian, bahkan lebih mengerikan daripada kematian. Namun, tidak peduli seberapa keras dia berjuang, itu tidak akan membantu sama sekali. Seperti dia, saya tidak tahu berapa banyak orang yang dibunuh Sulang. Dalam sekejap, Yan Luo akan melihatmu, memujamu, melayanimu, keberadaan yang agung. Penguasa domain Yan Luo berubah dari wajah yang mengerikan menjadi wajah yang damai, dan tatapannya pada Sulang penuh dengan rasa hormat. Selain itu, dia langsung melepaskan lengannya dan membakarnya sebagai hukuman diri atas ketidakhormatannya kepada Sulang. Lihat pemandangan ini, apakah itu Yunyi atau Kaisar yang ditakuti itu? Mereka semua merasa gemetar dan kulit kepala mereka mati rasa. Sangat mengerikan, keberadaan tertinggi dari wilayah besar Xingluo tiba-tiba menyerah di bawah jari itu, dan itu benar-benar menyerah dari lubuk hatinya. Ini lebih menakutkan daripada membunuh penguasa domain Yan Luo dan pada saat ini. Cahaya Sulang tiba-tiba meningkat,
langsung menjadi menyilaukan seperti matahari. Seluruh kelompok Aula Master Domain tertutup sepenuhnya, dan semua Kaisar Agung memuja Sulang dalam cahaya. Yunyi juga menjadi anggota kebaktian. Sulang tahu dia tidak berani salah, tetapi akan lebih baik untuk mengambil asuransi yang berat. Selain itu tidak banyak menyakitinya. Dalam sekejap mata, sebagian besar pembangkit tenaga listrik di seluruh alam Star Luo menjadi fanatik Sulang, dan tidak lagi memiliki permusuhan. Beberapa Kaisar Agung yang telah menunjukkan niat jahat kepada Sulang sebelumnya juga menghukum diri mereka sendiri seperti Master Domain Yan Luo untuk meminta maaf. Cek, teknik ini luar biasa. Sulang mendecakkan sudut mulutnya, dan kemudian memanggil Tuan Domain Nayan Luo ke matanya, pergi dan bawa Suangyang ke sini. Ya, Tuan Agung. Tuan Domain Yan Luo menundukkan kepalanya dan segera berbalik dan pergi. Tidak lama, dia terbang dengan seorang pria dengan rambut acak-acakan dan sangat malu. Pria ini mengenakan jubah biru es, wajahnya tegas dan pantang menyerah. Saudara Suangyang, melihat ini, Yunyi tiba-tiba menjadi bersemangat. Meskipun dia menjadi fanatik Sulang, dia hanya sepenuhnya setia kepada Sulang dan tidak kehilangan kemauannya. Yunyi secara alami bersemangat ketika dia melihat teman-temannya. Saudara Yunyi, mengapa kamu di sini? Kamu bodoh, aku tidak butuh bantuanmu, pergilah. Suangyang melihat Yunyi dan mengira Yunyi yang mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkannya, dan tiba-tiba menunjukkan ekspresi kebencian terhadap besi dan baja. Saudara Suangyang, jangan khawatir. Sekarang semua Kaisar Agung Yan Luo telah menyerah kepada Tuan Yang Agung, kamu aman. Yunyi tersenyum dan berbicara, sambil membungkuk kepada Sulang. Apa, kepada Tuan Yang Agung mana semua Kaisar tunduk? Yunyi, apakah kamu menggunakan cara yang aneh? Kulit Suangyang berubah drastis, matanya pecah-pecah, dan kemudian dia menatap Sulang dengan sangat getir. Berbaring, jangan, menatapku seperti itu. Aku tidak bisa menahan keinginan untuk membunuhmu. Sulang mengangkat alisnya, lalu langsung menyelimuti matahari beku dengan mingguang Myriad Realms. Tiba-tiba, Suangyang juga menjadi fanatik Sulang, dan semua kengerian, ketakutan, keraguan, dan kebingungan berubah menjadi rasa hormat yang fanatik. Metode ini sangat mudah digunakan. Sulang mendecakkan sudut mulutnya dan segera berkata kepada Suangyang, ayo pergi, bawa aku untuk menemukan ras manusia. Ya, Yang Mulia, Kaisar Suangyang membungkuk kepada Sulang, dan segera memimpin jalan dengan hormat. Tunggu saja untuk tetap berhubungan dengan kuil Linglian. Cari tahu lebih banyak tentang benua Tianmi dan benua Tianting. Selain itu, begitu ada berita tentang ras manusia atau ras campuran ras manusia, segera pergi untuk melindunginya dan segera beritahu aku. Sulang memberi perintah kepada penguasa domain Yan Luo dan yang lainnya, lalu melemparkan beberapa pil sampah yang berantakan di antara tangannya, yang dianggap sebagai sumber daya pelatihan bagi bawahan baru ini. Pelayanku, terima kasih, Tuan Yang Agung. Penuhi misi dan penuhi harapan Tuan. Tuan rumah Yan Luo dan yang lainnya semua membungkuk dan bersumpah dengan keras. Namun, Sulang telah mencabut formasi besar, mengikuti Suangyang Agung untuk terbang maju, dan segera tiba di Gunung Tandus. Ada kolam dingin kecil di Gunung Tandus ini, tersembunyi dan biasa saja. Keluarlah, ayo. Kaisar Agung Suangyang memanggil dan menggunakan kekuatan magisnya untuk mengirimkan sinyal unik. Tiba-tiba, seekor ikan mas merah keemasan sepanjang 3 meter berlari keluar dari kolam yang dingin, dan menggoyangkan kepala dan ekornya di sekitar Kaisar Suangyang, sangat bahagia. Segera setelah itu, ikan mas merah keemasan itu membuka mulutnya lagi, dan seorang wanita dimuntahkan. Wanita ini tampak persis seperti ras manusia, dan dia tidak memiliki karakteristik alien apapun. Ayu, ketika Suangyang melihat wanita ini, dia tiba-tiba menunjukkan kekaguman. Kakak Suangyang, wanita bernama Ayu sangat gembira ketika dia melihat Suangyang. Benar saja, itu ras manusiaku. Sulang segera menyadari bahwa identitas wanita itu adalah campuran ras manusia dan sejenis makhluk cerdas akuatik, dan dia adalah sejenis putri duyung. Pada saat ini, kakak Suangyang, siapa senior ini? Ayu menatap Sulang, selalu merasa bahwa pemuda ini memiliki suasana yang sangat akrab dan ramah. Ini adalah tuanku yang agung. Kaisar Suangyang memperkenalkan dengan sangat hormat, tuanlah yang membuatku. Namun, Kaisar Suangyang belum selesai. Apakah kamu, seorang leluhur yang agung? Tiba-tiba mata Ayu membelalak, dengan keterkejutan, ketidakpercayaan,
dan kegembiraan tak berujung di matanya pertanyaan ini keluar. Kaisar Xuangyang terkejut. Ikan kecil, Sulang juga sedikit terkejut, kau mengenaliku. Tentu saja, patung leluhur manusia ada di 72 wilayah, setiap planet kehidupan, setiap kota sangat diperlukan. Aku telah melakukan perjalanan ke 2 wilayah bintang, dan penampilan leluhur manusia telah lama terpatri di hatiku. Ayu berkata dengan ekspresi puas, tetapi suaranya perlahan melemah, dan dia berubah menjadi kecurigaan yang kuat. Dia menatap Sulang dengan curiga, dan kemudian bersembunyi di belakang Kaisar Agung Xuangyang. Ayu, jangan bersikap kasar kepada Tuan Yang Agung. Xuangyang dengan tegas memarahi Ayu. Saudara Xuangyang, kau tidak pernah memarahiku. Ayu menatap Xuangyang dengan ngeri, dengan rasa aneh di matanya. Dia tampaknya telah memperhatikan perubahan pada Xuangyang, persepsinya benar-benar tajam. Ada apa, Xiao Yuer? Sulang mengangkat alisnya dan bertanya dengan lembut. Kau bukan leluhur manusia, kau hanya menjadi leluhur manusia. Nenek moyang manusia meninggalkan alam semesta ini lebih dari 3 miliar tahun yang lalu. Kau sama sekali tidak mungkin menjadi nenek moyang manusia. Siapa kau? Apa yang kau lakukan pada kakak laki-lakiku Xuangyang? Kau mengubah kakak laki-lakiku Xuangyang kembali. Ayu menatap Sulang dengan ketakutan di matanya, tetapi dia dengan erat menggenggam lengan baju Xuangyang dan menolak untuk pergi. Meskipun dia tahu taktik apa yang mungkin digunakan oleh Kaisar Xuangyang, dan tahu bahwa dia tidak akan pernah menjadi lawan Sulang. Lebih dari 3 miliar tahun. Garpuku, apakah wilayah Qinghai telah berlalu begitu lama? Senior Zhao Yu, kau benar-benar hebat setelah gerakan ini, itu akan secara langsung mempercepat waktu 3 miliar tahun. Petik 2. Sulang mendengar apa yang dikatakan Ayu, dan sudut mulutnya berkedut. Awalnya dia berpikir bahwa bahkan jika waktu wilayah Qinghai dipercepat, paling lama ratusan juta tahun akan berlalu. Tetapi tidak pernah menyangka bahwa begitu lama telah berlalu. Kau harus tahu bahwa pertempuran alam tanpa batas baru pecah 4,5 miliar tahun yang lalu, lebih dari 3 miliar tahun benar-benar sangat lama. Kamu, apa yang kamu pura-pura tidak mengerti? Kamu adalah leluhur yang berpura-pura, kamu memiliki niat buruk, kamu memiliki hantu di hatimu. Melihat ekspresi Sulang yang tercengang, Ayu tiba-tiba mengutuk Sulang ketika dia benar-benar berakting. Oh, kamu berani memarahiku karena memiliki hantu. Sulang mengangkat alisnya dan menatap Ayu dengan tatapan main-main. Tidak mau. Tolong lepaskan kakak laki-lakiku, Xuangyang. Ayu menyusut karena ketakutan, dan langsung berubah menjadi hamster. Namun, dia memohon belas kasihan untuk Xuangyang, bukan untuk dirinya sendiri. Siapapun yang berani memarahiku sebelumnya, aku harus membersihkannya. Lupakan saja kamu dianggap sebagai keturunan ras manusiaku, maafkan kamu. Sulang memeluk lengannya, sambil melirik Ayu, sambil melengkungkan mulutnya. Terima kasih. Ayu membungkuk memberi hormat kepada Sulang, lalu berkata dengan memohon, tolong lepaskan aku, kakak Xuangyang. Apakah kamu sangat menyukainya? Sulang menatap Xuangyang di sebelahnya, dengan sedikit keceriaan di wajahnya. Setelah bayi melon ini, kamu ingin memperbaikiku. Ayu berkata kepada Sulang dengan ekspresi bersyukur, lalu mengangguk, aku baru saja mengucapkan terima kasih dengan dialek asli yang paling tulus, tolong. Berbaringlah, jangan berpikir bahwa aku tidak bisa memahamimu ketika kamu menggunakan dialek Sichuan, kamu guasi, aku adalah seorang leluhur. Juga, apakah semua hal yang digali ras manusia di bintang biru sudah retak? Bahkan dialek Sichuan telah tersebar. Sungguh ajaib. Sulang menatap Ayu dengan ekspresi terdiam, lalu menjawab dengan dialek Sichuan yang sama. Pada saat yang sama, dia merasa bahwa dunia telah menjadi begitu cepat dan telah banyak berubah. Apa, kamu bisa mengerti bahasa inti wilayah bintang Sishu? Bahasa semacam ini jelas hanya diwariskan oleh beberapa orang. Ayu menatap Sulang dengan kaget, dan beralih ke Tram kali ini, mungkinkah kamu benar-benar bukan leluhurnya? Tidak, itu tidak mungkin. Leluhurnya telah meninggal selama lebih dari 3 miliar tahun. Kamu baru saja meninggal, kamu baru saja meninggal. Aku tidak bisa menahan diri untuk tidak memukulmu 2 kali. Sulang memutar matanya dengan lemah. Sebagai leluhur manusia, dia sangat lelah diberitahu bahwa dia telah meninggal di depan keturunannya Kaisar Agung Xuangyang di sebelahnya melihat bahwa Ayu telah tidak sopan kepada Sulang, dan dia terus berteriak. Kemudian,
dia menemukan bahwa Sulang tidak punya niat untuk membersihkan Ayu, dan dia segera berhenti. Memarahi, tidak mungkin. Baik Sulang maupun Ayu menggunakan bahasa suara yang paling primitif, bukan bahasa gelombang kesadaran ilahi. Kaisar Xuangyang tidak pernah menyentuh bahasa-bahasa itu, jadi tentu saja dia tidak bisa memahaminya. Apakah kamu benar-benar seorang leluhur? Melihat bahwa dia begitu memberontak terhadap Sulang, Sulang tidak membersihkan dirinya sendiri. Selain itu, dia merasa bahwa afinitas Sulang sangat kuat, sehingga kecurigaan di hatinya berkurang. Ya, saya Sulang. Saya pikir pada awalnya, saya memimpin umat manusia melawan invasi ras roh angin, melangkah ke bintang Changlan, dan kembali untuk memerintah ras roh angin. Kemudian menaklukkan semua alam suci besar dan alam abadi, dan membunuh Qian Yu dengan marah karena wajah merah dan memenjarakan tubuh dupanya. Setelah itu, para kaisar bintang Changlan mengalahkan bintang Jingtian, tetapi karena kelalaian sesaat, orang-orang yang mereka cintai diasingkan. Sulang menatap langit dengan tangan di punggungnya, berbisik, lebih jauh ke belakang, itu. Jangan bicara. Ayu memutar matanya dan menyelas Sulang, anak-anak dari kelompok etnis kita ini tahu itu. Oh, perbuatanku telah menyebar begitu luas. Sulang mengangkat alisnya, wajahnya terangkat dengan sedikit kegembiraan. Tanpa diduga, lebih dari 3 miliar tahun kemudian, perbuatannya masih akan diingat oleh begitu banyak orang. Tentu saja, kamu bukan leluhur. Leluhur manusia adalah leluhur bersama dari semua makhluk kita dengan darah manusia. Perbuatan Renzu akan diingat dengan jelas oleh setiap anggota kita, dan setiap bagian darinya akan terukir di hati kita. Justru karena leluhur manusia, kita dapat memiliki bentuk kultivasi yang jauh melampaui wilayah bintang lainnya, dan melaju lebih cepat dan lebih jauh. Lihatlah aku, meskipun aku baru berusia 150 tahun, aku sudah menjadi panglima perang junior. Ini masih di zaman primitif, dan akan membutuhkan ribuan tahun untuk mencapainya. Ayu menatap Sulang dengan penuh kemenangan, matanya penuh dengan pengakuan dan kebanggaan atas identitasnya. Berbaring, apakah itu sangat mengagumkan? Meskipun kualifikasimu bagus, kamu telah menembus ke Valkyrie dalam 150 tahun. Sungguh menakjubkan. Sulang menatap Ayu dengan ekspresi terkejut, dan kemudian bertanya dengan curiga, kalau begitu kamu hanya seorang Valkyrie, bagaimana kau bisa menjelajah medan bintang? Tentu saja untuk menaiki kereta api berkecepatan tinggi di langit berbintang, mengangkut jarak yang tak terhitung banyaknya, dari satu planet ke planet lain. Ini adalah alat transportasi unik di 72 wilayah Qinghai. Kamu tidak mengetahuinya, dan kamu berani berpura-pura menjadi leluhur. Ayu menatap Sulang dengan sedikit kecurigaan. Kamu sangat bodoh. Aku belum kembali selama lebih dari 3 miliar tahun, jadi aku tahu betapa memalukannya. Sudut mulut Sulang berkedut. Ngomong-ngomong, Qinghai Dayu bahkan telah membuat hal-hal seperti kereta api berkecepatan tinggi Singkong. Kereta api berkecepatan tinggi Singkong hanyalah alat transportasi yang relatif terbelakang. Apakah itu mengejutkanmu? Domain Qinghai 72 kita juga memiliki internet spiritual dan jaringan transportasi yang mencakup seluruh grup domain. Itu cepat, namun, karena invasi musuh asing, internet spiritual dan jaringan transportasi kita harus ditutup sementara. Aku hanya mengalaminya ketika aku masih kecil. Aku sangat merindukannya. Tatapan mata Ayu sedikit teralihkan, dan nadanya sedikit emosional, jelas-jelas tenggelam dalam ingatan. Invasi ekstrateritorial. Mari kita bicarakan, bagaimana wilayah Qinghai ke-72 diserbu. Siapa nama penyusup itu? Siapa panglima tertinggi grup wilayah Qinghai? Sudah berapa lama kedua belah pihak bertempur, dan bagaimana dengan korban dari grup wilayah Qinghai? Juga, kudengar bahwa domain Qinghai akan segera dipecah, dan seluruh grup domain sedang bergerak. Bisakah kau menemukannya? Ngomong-ngomong, bukankah kau sangat mengenal Renzu? Apakah kau mengenal Yan Hengxing, Xiao Ning, An Xin, dan yang lainnya di sekitarnya? Petik 2. Ketika menyangkut urusan bisnis, Sulang tiba-tiba memiliki banyak masalah. Mengapa kau memiliki begitu banyak pertanyaan? Ayu menatap Sulang dengan curiga. Aku curiga kau adalah orang jahat yang menanyakan tentang intelijen. Apakah ada orang yang menanyakan tentang intelijen seperti ini? Sulang melambaikan tangannya tanpa suara, bicaralah dengan cepat. Tidak mungkin, kamu sama sekali bukan leluhur. Cukup katakan sesuatu yang diketahui semua orang,
aku tidak bisa memberitahumu lebih banyak. Ayu tampak tegas, lalu suaranya berubah, kecuali kamu mengubah kakak Suangyangku kembali. Baiklah, baiklah. Aku tidak bisa berbicara denganmu dengan baik. Sulang melambaikan tangannya, dan segera menghilangkan sarana mingguang 10.000 alam milik Suangyang. Ayu, hati-hati. Begitu Suangyang kembali normal, dia segera menarik Ayu dan mengungsi jauh. Kakak Suangyang, kamu kembali. Melihat Suangyang seperti ini, Ayu dengan tajam merasa bahwa dia telah berubah kembali. Oke, metodenya terlalu mengerikan. Aku tidak bisa menimbulkan ketidakpatuhan padanya sama sekali. Aku hanya memiliki rasa hormat dan pemujaan. Namun, dia tampaknya bukan orang jahat yang hebat. Aku melihat dengan mata kepalaku sendiri bahwa dia menggunakan metode yang sama untuk mengendalikan kekuatan seluruh bintang Yanluo, dan bahkan penguasa domain Yanluo menjadi pelayannya. Kaisar Agung Suangyang menganalisis dengan ekspresi ketakutan, dan dia telah mencarimu, mungkin dia benar-benar leluhur di mulutmu. Memang benar bahwa Renzu menghilang selama lebih dari 3 miliar tahun. Dikatakan bahwa leluhur manusia pergi ke tempat pengasingan, dan rasio waktu tempat pengasingan dengan alam semesta yang tak terbatas adalah 10.000. Dengan kata lain, lebih dari 3 miliar tahun telah berlalu sejak alam semesta yang tak terbatas, dan lebih dari 30 triliun tahun telah berlalu sejak tanah pengasingan. Untuk jangka waktu yang begitu lama, bahkan alam primordial yang legendaris pasti telah mati berkali-kali. Ayu menganalisis dengan ekspresi tidak percaya, namun, dia tampaknya tidak punya rencana. Kita hanya bisa mengikutinya sekarang. Aku akan menemukan cara untuk mengusirmu. Kaisar Suangyang menarik napas dalam-dalam, terlalu berbahaya untuk tetap berada di sisinya. Tidak, aku ingin bersamamu. Ayu menggelengkan kepalanya. Jauh, Sulang menatap pasangan yang berkicau, aku dan aku, dengan wajah penuh ucapan, dan ingin mengambil tongkat dan mendorongnya. Pada saat ini, Suangyang dan Ayu terbang bersama, tindakan mereka sama, dan mereka berkata serempak, junior, lihat senior. Aku tahu kamu tidak percaya bahwa aku adalah leluhur. Tapi aku benar-benar leluhur, aku akan menyelamatkan kelompok domain Xinghai. Kamu pikir, jika aku musuh, aku hanya akan mencari orang kuat yang menyerbu wilayah Xinghai. Sulang menghela napas, untuk apa aku mencarimu, seorang manusia campuran yang lemah. Pernyataan ini keluar, Ayu dan Suangyang saling memandang, mengatakan bahwa ada beberapa kebenaran di hati mereka. Namun, waktunya benar-benar tidak tepat. Leluhur manusia akan kembali ke alam semesta tanpa batas setelah hidup selama 30 triliun tahun. Siapa yang mendengarkan siapa yang ingin tertawa? Tidak peduli apa, dia berpura-pura. Mungkin dia berpura-pura menjadi leluhur untuk memuaskan kesombongan atau mencuri kekuatan. Dupa, Ayu berpikir begitu. Semakin dia memikirkannya, semakin dia menyadari bahwa itu mungkin. Senior masuk akal. Kaisar Agung Suangyang berkata, mengapa tidak, Ayu dan aku akan memimpin para senior untuk menemukan garis keturunan manusia yang lebih kuat. Itu bagus. Sulang mengangguk, selama kamu membawaku untuk menemukan ras manusia kuat lainnya, aku akan memberimu kesempatan besar. Ya, terima kasih senior. Suangyang menarik Ayu dan membungkuk kepada Sulang. Sebenarnya, mereka tidak menginginkan kesempatan apapun, mereka hanya ingin menjauh dari Sulang, leluhur palsu. Oke, kalau begitu jangan buang waktu. Kamu tahu di mana ada garis keturunan manusia yang kuat, tolong beritahu aku lokasinya. Sulang tersenyum dan berkata, tidak mengherankan, kamu akan dapat pergi dengan aman hari ini, dan kamu akan terbang dengan tenang. Aku tahu suatu tempat. Ayu mengangguk dan berkata, dulu aku melewati tempat itu ketika aku melarikan diri, di mana terdapat ras campuran manusia yang kuat. Suangyang buru-buru berkata, Ayu, berikan lokasi terperinci kepada senior. Oke, tempat itu berada di tepi timur wilayah Starluo, tempat berkumpulnya asteroid. Namun, aku tidak yakin apakah masih ada orang di sana, lagi pula, waktu telah lama berlalu. Sementara Ayu berbicara, dia menunjuk ke arah tertentu, dan dia dapat mengenali posisinya di bidang bintang.